Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasminatul Fawardani, kelas 5C dengan NIM 216121127. Di sini saya akan mempresentasikan pencarian saya terkait UAS akhlak dan tasawuf. Pertama adalah jelaskan klasifikasi tasawuf, ajaran-ajaran dan tokoh-tokohnya. A. Tasawuf akhlaki, B. Tasawuf amali, dan C. Tasawuf falsafi. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian tentang tasawuf. Menurut Ibnu Maskawayh, tasawuf ialah suatu keadaan bagi diri atau jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan dengan senang tanpa didahului oleh daya pemikiran atau pertimbangan karena sudah melekat dalam dirinya. Ajaran-ajaran ilmu tasawuf bisa dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu tasawuf akhlaki atau membersihkan tingkah laku, tasawuf amali atau cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah tasawuf falsafi atau bertasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan juga visi yang rasional. Baik, yang pertama adalah tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang konsentrasinya lebih menitik beratkan pada sikap dan perilaku budi pekerti ajaran tasawuf itu sendiri. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat, kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat ma'rifat Allah Subhanahu wa taala dengan metode-metode yang tertentu yang telah dirumuskan. Adapun tokoh-tokoh tasawuf akhlaki sebagai berikut. Yang pertama adalah Hasan Al-Basri. Nama lengkap beliau adalah Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar. Beliau adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 632 Masehi dan wafat pada 110 Hijriah atau 728 Masehi. Yang kedua adalah Al-Muhasibi. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Basri Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 165 Hijriah atau 781 Masehi dan meninggal pada tahun 243 Hijriah. Tokoh yang ketiga adalah Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Taus At-Tushi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Beliau dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di kampung Ghazlah, yaitu salah satu kampung di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Tokoh yang terakhir adalah Al-Qushairi yang bernama lengkap Abdul Karim bin Hawazin. Beliau lahir pada tahun 376 Hijriah di Istiwa, kawasan Nisofur, dan wafat pada tahun 465 Hijriah. Adapun ajaran-ajaran tasawuf akhlaki disusun sebagai berikut. Yang pertama adalah takholi. Takholi adalah usaha mengosongkan diri dari akhlak tercela. Takholi berarti membersihkan diri dari sifat tercela, dari maksiat lahir dan maksiat batin. Maksiat lahir adalah kejahatan-kejahatan yang merusak seseorang dan mengacaukan masyarakat. Adapun maksiat batin adalah pembangkit maksiat lahir dan selalu menimbulkan kejahatan-kejahatan baru yang diperbuat oleh anggota badan manusia. Yang kedua adalah tahali. Tahali adalah upaya menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Tahali juga berarti menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan perbuatan baik, berusaha agar setiap gerak selalu berjalan di atas ketentuan agama, baik kewajiban yang bersifat luar maupun kewajiban yang bersifat dalam. Kewajiban yang bersifat luar adalah kewajiban yang bersifat formal, seperti sholat, puasa, dan haji. Adapun kewajiban yang bersifat dalam, contohnya yaitu iman, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tajalli. Tajalli adalah hilangnya hijab atau penutup dari sifat-sifat kemanusiaan, atau disebut juga dengan tahap penyempurnaan kesucian jiwa. Macam tasawuf yang kedua adalah tasawuf amali. Tasawuf amali adalah ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf amali menekankan tentang bagaimana melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui dzikir atau wirid yang terstruktur dengan harapan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf amali merupakan tasawuf yang mengedepankan mujahadah dengan menghapuskan sifat-sifat yang tercela, melintasi semua hambatan tersebut dan menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran tasawuf amali sendiri terdapat tokoh-tokoh yang berperan cukup penting di dalamnya. Di antaranya adalah Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan juga Dunnun Al-Misri. Yang pertama adalah Hasan Al-Basri.
Nama lengkap beliau adalah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Abu Said, lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah. Beliau adalah seorang sufi tabi'in yang termasyhur pada masanya. Prinsip ajaran tasawuf Hasan al-Basri yang paling utama adalah bersikap zuhud kepada dunia, yaitu menolak segala kenikmatan dan kesenangan dunia. Yang kedua adalah Rabi'ah al-Adawiyah, yang bernama lengkap Ummu al-Khair Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Kisyah. Beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 96 Hijriah. Kehidupan Rabi'ah al-Adawiyah diliputi dengan kemiskinan. Beliau tidak menikah dan menolak bantuan materi. Hari-harinya hanya dihabiskan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kehidupan duniawi. Konsep ajaran tasawuf Rabi'ah berfokus pada cinta atau al-hub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tokoh yang ketiga adalah Dunnun al-Misri. Nama lengkap beliau adalah Abu al-Faidil bin Ibrahim Dun al-Misri. Al-Misri merupakan seorang Mesir pertama yang membentuk pemikiran tasawuf, mengemukakan perihal makomat dan ahwal para wali, serta ilmu ketauhidan yang berkaitan dengan sufistik. Secara besar, konsep tasawuf beliau menonjolkan tentang makrifat. Adapun ajaran-ajaran dalam tasawuf amali yang pertama adalah syariat. Syariat adalah hukum-hukum formal yang dijadikan sebagai sandaran amalan lahir yang ditetapkan dalam ajaran agama melalui Al-Quran dan Sunnah, sehingga seorang pengamal sufi tidak mungkin memperoleh ilmu batin tanpa mengamalkan secara sempurna amaran lahiriahnya. Dan yang kedua adalah thariqat. Kalangan sufi mengartikan bahwa thariqat adalah seperangkat serial moral yang menjadi pegangan pengikut tasawuf dan dijadikan metode pengarahan jiwa dan moral. Yang ketiga adalah hakikat. Dalam dunia sufi, hakikat diartikan sebagai aspek batin yang paling penting dalam diri setiap amal atau inti dan rahasia dari syariat yang merupakan tujuan perjalanan menuju Allah. Dan yang terakhir adalah ma'rifat. Ma'rifat berarti pengetahuan atau pengalaman. Dalam istilah tasawuf, ma'rifat diartikan sebagai pengenalan langsung tentang Tuhan yang diperoleh melalui hati sanubari sebagai hikmah langsung dari ilmu hakikat. Macam tasawuf yang ketiga adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang menekankan pada masalah-masalah pemikiran mendalam atau metafisik. Ajaran dan tokoh. Yang pertama adalah Ibnu Arabi, yang bernama lengkap Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Ta'i Al-Haytami. Ajaran-ajaran tasawufnya sebagai berikut. Yang pertama adalah wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Yang kedua, hakikah Muhammadiyah, yaitu tentang terjadinya alam ini tidak bisa dipisahkan dari ajaran hakikah Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Yang ketiga adalah wahdatul adyan, yaitu tentang konsepnya wahdat al-adyan atau kesamaan agama. Tokoh yang kedua adalah Al-Jili, yang bernama lengkap Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Ajaran-ajaran tasawufnya sebagai berikut. Yang pertama adalah insan kamil, yaitu tentang paham insan kamil atau manusia sempurna. Yang kedua adalah makomat atau al-martabah, yaitu tentang jenjang atau tingkat. Tokoh yang ketiga adalah Ibnu Sabain, yang bernama lengkap Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Nasr. Ajaran-ajaran tasawufnya adalah yang pertama kesatuan mutlak, yaitu pemahaman konsensus mutlak, dan yang kedua adalah penolakan terhadap logika Aristotelian, yaitu menolak logika Aristoteles. Adapun soal yang kedua adalah jelaskan ajaran-ajaran tasawuf berikut secara rasional sehingga tidak bertentangan dengan syariat dan bagaimana berkaitannya ajaran-ajaran tersebut antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada mahabbah, yang kedua ma'rifat, yang ketiga tahalli, dan tajalli, yang keempat fana, baqo dan itihad, yang kelima wahdah asyuhud, dan yang keenam wahdah al-wujud. Yang pertama adalah mahabbah. Mahabbah didefinisikan sebagai kecenderungan hati secara total pada sesuatu. Kecintaan kepadanya melebihi perhatian pada diri sendiri, jiwa, dan juga harta. Yang kedua adalah ma'rifat. Dalam istilah tasawuf, ma'rifat diartikan sebagai pengenalan langsung tentang Tuhan yang diperoleh melalui hati sanubari sebagai hikmah langsung dari ilmu hakikat. Dan yang ketiga adalah tahalli, tahalli, dan juga tajalli. Tahalli adalah usaha mengosongkan diri dari akhlak tercela
maupun tahalli adalah upaya menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan tajalli adalah hilangnya hijab atau penutup dari sifat-sifat kemanusiaan, atau disebut juga dengan tahap penyempurnaan kesucian jiwa. Yang keempat adalah fana, baqo, dan ittihad. Yang dimaksud dengan fana adalah lenyap dari sifat manusiawi yang terbelenggu dengan berbagai tuntunan syahwat dan hawa nafsu. Hal keadaan tumpuan ingatan hati hanya tenggelam dalam menghayati sifat kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan baqo adalah kekalnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak yang terpuji, ilmu pengetahuan dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat. Adapun ittihad adalah suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seseorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Suatu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satunya lagi dengan mengatakan hai aku. Dan yang kelima adalah wahdat asyuhud. Wahdat asyuhud bisa diartikan sebagai konsep mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaan zat Allah dalam hati nurani. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah wahdat al-wujud. Wahdat al-wujud adalah kesatuan wujud. Adapun keterkaitan antara ajaran-ajaran tasawuf yang sudah disebutkan tadi adalah dalam tujuan umumnya. Ajaran-ajaran tersebut memiliki tujuan umum, yaitu mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang spiritualitas dan hubungan dengan Tuhan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.